Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, saya Tiha Dan saya Alul di channel YouTube Wong Brebes TV Online di program WBTV Peduli. Mantap. Tiha mantap, saya mantap. Kali ini teman-teman kita akan mengunjungi atau bersilaturahmi ke salah satu majelis An-Nahdiyah Desa Kubangsari ya, bertempat di Kering 1. Nanti kita berbincang-bincang atau mewawancarai panitia kepengurusan di sana ya. Kita boleh langsung saja ya teman-teman. Oke Pemirsa, di belakang adalah tempat pembangunan Majelis An-Nahdiyah. Kita langsung saja berbincang-bincang sama orang yang ada di sana ya. Ayo teman-teman. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari Wong Brebes TV Online ingin sedikit tanya-tanya mengenai pembangunan Majelis An-Nahdiyah ini, Pak. Ngomong. Apa yang mau ditanyakan supaya lebih bincang-bincangnya lebih santai, mungkin kita ke bisa aja mungkin ya. Ya, mau. Iya, Pak. Ya, Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Ya, perkenalkan nama saya kebetulan sebagai ketua pembangunan dengan nama Toto Sunarto, Pak. Toto Sunarto nama saya. Ya, mau bertanya tujuan dibangunnya Majelis An-Nahdiyah ya? Iya betul. Itu buat apa, Bapak? Oh iya, terima kasih. Seperti di daerah yang lain, tentu saja yang namanya pembangunan pasti ada maksud dan tujuan. Kebetulan kami sebagai ketua pembangunan membangun Majelis Ta'lim An-Nahdiyah tidak ada lain hanya untuk menuntut ilmu. Artinya anak-anak kita, cucu-cucu kita nantinya monggo untuk mencari ilmu di sini, karena zaman sekarang kalau tidak difasilitasi anak cucu kita mau belajar dengan baik, Mbak. Ya, itu mungkin tujuannya. Tadi namanya Majelis An-Nahdiyah. An-Nahdiyah. Mungkin ada arti dan maksud Dari ya. nama. Oh iya sudah. Bisa Jadi dijelaskan. bisa. Yang namanya sebuah nama itu memang karismatik, Mbak. Iya. Yang mana saya memberi nama An-Nahdiyah tentu saja ada maksud dan tujuan. Alhamdulillah kita berbasis Nahdlatul Ulama, kita bertabarukan dengan basis itu. An-Nahdiyah artinya kebangkitan. Mudah-mudahan wasilah dengan nama kebangkitan, generasi kita, anak cucu kita, masyarakat kita tentu saja harus lebih bangkit supaya lebih baik dengan jalur yang benar itu. Alasan. Gini Pak Toto, Ya, saya mungkin kiranya kita berdua juga pengen mengetahui tentang struktur panitia dari pembangunan ini. Oh iya, baik, saya akan jelaskan. Karena sebuah pembangunan kalau diemban sendiri tentu saja kan berat ya, Iya, Pak ya. pasti. Maka kita harus membentuk struktur. Alhamdulillah saya dipercaya menjadi ketua pembangunan, Pak. Sementara saya punya wakil yaitu Mas Ahmad Muzaki, sementara sekretarisnya Bapak Ibnu Sihin dan bendaharanya Bapak Rois. Itu struktur untuk pembangunan Majelis Ta'lim, Pak. Mungkin ada beberapa yang penasaran juga, Ya. kenapa lokasinya harus dekat dengan kuburan, dekat Pak? kuburan ya ini Pak. Iya, itu. Terima kasih, pertanyaan cukup bagus sekali. Di era sekarang anak-anak kadang-kadang minta yang keramaian ya, tentu saja minta tempat yang sangat strategis, tapi kami berani membangun Majelis Ta'lim ini di dekat kuburan. Artinya bukan masalah apa-apa, kami sebagai panitia sudah mencari lahan, Mbak. Sudah mencari lahan yang supaya lebih strategis di tengah-tengah pedesaan mungkin, tapi tidak ada. Adanya tanah di belakang yang berbatasan langsung dengan kuburan. Tapi saya rasa yang namanya ilmu walaupun di dekat kuburan itu enggak masalah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dengan belajar di dekat kuburan akan menjadi semangat lagi karena jauh dari keramaian. Mungkin hanya itu alasannya. Soal anak-anak nanti takut, nanti sebagai panitia harus bijaksana membuat pagar yang tinggi mungkin untuk membatasi. Mungkin hanya itu. Mungkin ada juga mindset orang gitu ya, warga sekitar. Nanti kalau dekat kuburan takutnya kerasukan atau gimana Pak. Oh iya. Jadi gini, yang namanya makhluk-makhluk
halus seperti itu dimanapun pasti ada, Iya. apalagi di kuburan seperti itu. Yang penting kita sebagai orang tua mendidik keimanan anak-anak kita supaya makhluk-makhluk yang bersampingan dengan kita tidak bisa masuk. Ya monggo, kita hidup berdampingan nggak apa-apa. Yang penting kita jangan merusak, mengganggu makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Insya Allah semuanya aman-aman saja. Ini Pak Toto, Ya, ini terus terang saya sangat salut dengan warga sekitar yang sudah membantu juga gitu. Dan proses di sini juga kayaknya saya lihat dari media sosial gitu, terus update terus, masih gini udah luar biasa gini pembangunannya. Iya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kira-kira kalau boleh tahu cara penggalian dananya seperti apa? Oh iya, baik. Pertanyaan yang cukup bagus, namun ya memang ini harus tahu ya, artinya saya sebagai ketua pembangunan harus transparan saya buka. Jadi awal-awalnya ini adalah dari Jam'iyah. Dari Jam'iyah itu mempunyai rencana karena melihat anak-anak kita yang sekarang ini susah dikendalikan. Melihat ibu-ibu kita yang ngaji tempatnya belum disediakan. Maka dari itu mumpung ada tanah wakaf, bagaimana supaya tanah wakaf itu bermanfaat untuk orang banyak. Gagasan itulah yang membuat kita semangat untuk membuat bangunan Majelis Taklim seperti ini. Jadi soal penggalian dana awal-awalnya saya dibekali 1.050.000 untuk membuat proposal dan untuk membeli sesuatu yang sifatnya awal-awal kayak macam meteran seperti itu dan barang-barang yang murah Pak Alun. Tapi setelah berjalannya waktu alhamdulillah banyak donatur yang dari luar kota, khususnya dari Jakarta, teman-teman saya semua membantu. Tapi saya tidak menutup, alhamdulillah lebih banyak lagi di daerah sekitar Kubang Sari, khususnya Kubang Ungu dan warga-warga yang ada di perantauan yang asli dari Kubang Sari. Pokoknya alhamdulillah banyak sekali donatur yang dermawan, yang ikhlas membantu pembangunan Majelis Taklim ini. Ya Pak Toto, ini kalau misalkan bangunannya sudah jadi, nanti apakah bisa digunakan buat kegiatan apa saja di sini? Oh ya, tentu saja setelah bangunan ini sudah jadi, saya akan memberikan woro-woro atau berita ke masyarakat. Monggo barangkali anak-anak bapak dan ibu semua saja yang belum sekolah madrasah, ayo monggo mencari ilmu di Majelis Taklim An-Nahdiyah. Jadi paginya bisa untuk kegiatan anak-anak kita, sorenya bisa untuk ngaji anak-anak kita, malamnya untuk bermanakib bapak-bapak kita, per Jumat sorenya buat ngaji ibu-ibu di desa Kubang Sari ini. Artinya setelah ini jadi insya Allah kegiatan keagamaan itu akan padat. Mungkin hanya itu. Dan harapan Bapak buat kedepannya? Oh iya, sebuah harapan tentu saja semua orang memiliki harapan. Harapan yang paling jangka pendek adalah mudah-mudahan bangunan ini cepat selesai. Dari lokal satu ke lokal yang lainnya. Karena rencana ini mau 3 lokal. Jadi yang satu menghadap ke utara, lokal kedua menghadap ke barat, lokal ketiga menghadap ke selatan. Nanti secara sempurna membentuk huruf U kayak gitu. Harapan jangka panjang mudah-mudahan dakwah kegiatan keislaman keagamaan di Kubang Sari ini yang tempatnya sudah maksimal akan lebih maju lagi dalam rangka membatasi, membentengi regenerasi anak cucu-cucu kita supaya tidak terjerumus pada pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Insya Allah. Biasa ya. Jadi kita juga terenyuh gitu mendapatkan ilmu juga, intinya ilmu selain ilmu beramal juga kita di sini juga mengetahui bahwa luar biasa. Kedepannya mudah-mudahan ya di Majelis An-Nahdiyah ini semakin bisa jadi, kemudian menjadi tempat yang bermanfaat. Amin, amin. Monggo saya ajak, saya perkenalkan teman yang lagi kerja. Ini adalah relawan-relawan yang rela menghabiskan waktunya di sini. Ya, ada yang bagian ngecat, bagian ngeplas, yang tukang. Ini adalah tempat duduk, namun mohon maaf sementara ini karena difungsikan untuk tempat material, bahkan masih acak-acakan apa ya. Ini sengaja saya bikin keran 4, tujuannya supaya kalau berwudu tidak terlalu rebutan Pak. Maka sengaja saya bikin 4, ini adalah tempat duduknya. Monggo kita ke ruangan majelisnya. Ini adalah tampak dari samping Pak.
Dari samping, alhamdulillah ini sudah 70% Pak. Yang lagi finishing Bapak Ustadz Nasihin, itu lagi merapikan beton-beton. Enggak masih ke dalam. Walah, masih seperti ini. Ya. Ini alhamdulillah kayu-kayu sudah dipotong semua, rencana buat kasok ini Pak. Nanti naik ke atas. Ini bangunannya kebetulan 5 meter kali 7 meter Pak. Panjangnya ke sana 21 meter. Ini reng dari masyarakat semua ini Pak. Ini kayu iya dari masyarakat. Jadi masyarakat mendengar ada pembangunan Majelis Taklim langsung, saya punya 1 pohon monggo ditebang, saya punya 2 pohon monggo ditebang. Kemarin ada yang ngasih jati Pak, alhamdulillah 7 batang. Mudah-mudahan ada lagi donatur-donatur di belakang yang memberi apa saja yang bermanfaat untuk pembangunan majelis ini. Ya. Kira-kira butuh apa saja Pak kayaknya? Kalau secara item itu ada 3 item Pak. Yang pertama adalah gedung, yang kedua adalah pagar keliling, yang ketiga adalah akses jalan. Jadi kalau kita lihat jalan masuk menuju Majelis Taklim ini cukup becek sekali Pak. Ya benar. Jadi ada 3 item ini yang perlu kita lewati supaya semuanya bisa sukses. Gedung ada yang bertanggung jawab mungkin ya monggo, ada yang siap bertanggung jawab masalah jalan monggo, ada yang bertanggung jawab pagar keliling ya monggo. Artinya saya membuka donatur-donatur yang dermawan, yang ikhlas, yang mulia hatinya. Ini dari ujung tembok sini ke ujung pagar sana masih ada 20 meter Pak. Ini bisa dibikin 1 lokal lagi menghadap ke barat. Iya. Jadi sengaja supaya tidak salah struktur atau salah penempatan bangunan, maka bagaimana caranya supaya tidak ada tanah sia-sia. Ini Pak, ini sengaja. Jadi ini adalah buat pintu masuk akses utama menuju Majelis Taklim Pak. Namun iya, kita harus sabar ya Pak. Kondisinya. Ya, kondisi seperti ini mau diapakan lagi ya Pak ya. Iya. Ya barangkali nanti ada dermawan yang kira-kira siap membangun jalan monggo. Ini lebar bisa 3 meter Pak, mobil bisa masuk. Jadi kalau ini sudah diakses bagus, jadi ke Majelis Taklim itu ya tidak ada kendala mungkin ya Pak. Saat ini seperti ini yang Bapak lihat ya, jadi masih becek, tanahnya masih lembab kayak gitu. Perlu ada pengerasan dan pembetonan. Ini Pak, saya perkenalkan ya. Ini kelihatan sumur memang tidak rapi Pak seperti ini. Namun ya sengaja saya tidak berani membongkar karena katanya menurut rumah yang di depan adalah orang pertama kali menghuni rumah ini. Ini sumur di saat membikinnya sampai 40 hari itu nggak keluar air. Di saat yang bikinnya ini katanya kecewa karena tidak keluar air, mau ditutup lagi. Terus ada yang membaca Yasin, kemudian alhamdulillah sampai sekarang airnya nggak kurang, nggak mengesap. Iya, jadi sengaja saya tidak akan tutup, bahkan saya akan rapikan. Ini sumur katanya usianya 60 tahunan, jadi termasuk sumur tua. Pak Toto, kami ucapkan terima kasih Pak Toto ya. Ya, sama-sama. Sudah diizinkan untuk tadi keliling ya kan, ya memberitahukan tempat-tempatnya. Ya mudah-mudahan kelak nanti ada orang yang memang memberikan sumbangsinya ataupun donasinya Amin, untuk kesejahteraan ataupun untuk kedepannya pembangunan yang lebih cepat jadi seperti itu. Amin, amin. Kami juga selain itu bertujuan ini Pak Toto, kami juga ingin menyampaikan amanah, ada amanah dari donatur kita. Kami di sini juga ada sebutannya program WBTV Peduli, Brebes TV Peduli gitu. Jadi kami kemarin sempat memberitahu kepada rekan-rekan juga ada sedikit bantuan untuk pembangunan ini. Mohon diterima. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih atas bantuannya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Doakan mudah-mudahan semua saja dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.